Riana Agustin. Nama saya Marita Evalani Siburan. Dan satu lagi Salsa Ramalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramalita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem koordinasi. Lalu di sini ada pendahuluan. Pendahuluan sistem koordinasi manusia adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan saluran aktivitas pada tubuh, baik yang maupun tidak sadar. Sistem ini memungkinkan kita merespon rangsang dari lingkungan sekitar dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Jadi sistem saraf itu merupakan sistem penerimaan dan pengolahan informasi. Dan di tubuh kita itu tersusun atas jutaan sel saraf, atau bisa disebut juga dengan neuron. Nah, antara satu neuron dan lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Nah, perjalanan impuls dari dendrit dikirim ke badan sel, lalu diteruskan ke neurit atau akson, dan impuls mengalir sepanjang akson untuk seterusnya diantarkan ke neuron lain oleh akson. Nah, di sel saraf ini terdiri atas dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, selubung myelin, nodus Levien, sel sahwan, dan sinapsis. Selanjutnya ada fungsi sel saraf. Fungsinya itu yang pertama ada dendrit. Dendrit itu fungsinya untuk menerima impuls dan mengantarkannya ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel itu menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus itu mengatur aktivitas neuron. Dan selanjutnya ada akson atau neurit. Fungsinya ini tuh untuk menerima impuls dari badan sel dan mengantarkannya ke sel saraf lain. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Fungsinya mempercepat pengantaran impuls. Lalu ada sel sahwan. Ini untuk menyediakan makanan untuk akson. Dan yang terakhir ada selubung myelin. Fungsinya itu untuk melindungi akson dari dan memberi nutrisi untuk neuron. Nah, di sini ada macam-macam sel saraf. Yang pertama ada sel saraf sensori. Ini tuh untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Dan yang kedua ada sel saraf penghubung. Ini tuh untuk menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Di sel saraf penghubung ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang ketiga ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini mengantarkan impuls dari sistem saraf ke pusat ke sistem efektor. Organ efektor adalah otot dan kelenjar. Lalu selanjutnya pengertian otak. Sistem otak adalah organ yang paling kompleks dan penting dalam tubuh manusia. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol dan koordinasi seluruh aktivitas tubuh. Fungsi otak sebagai pengolahan informasi, pengambilan keputusan, kontrol gerakan, pengaturan emosi, serta pengaturan fungsi tubuh lainnya. Lalu di sini ada struktur otak. Di sini tuh ada yang pertama ini ada otak besar. Otak besar itu cerebrum. Cerebrum ini bagian terbesar otak yang terbagi menjadi dua hemisfer, yaitu kanan dan kiri. Berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi, pengambilan keputusan, kontrol gerakan, dan bahasa. Lalu lanjut ke otak tengah yang ini, atau disebut mesencephalon.
berfungsi sebagai pengatur fungsi seperti penglihatan, pendengaran, dan kontrol gerakan, dan juga membantu refleks dan respon motorik manusia. Selanjutnya ke bagian otak kecil yang pada bagian di sini atau yang disebut juga cerebellum. Cerebellum berfungsi sebagai pengatur koordinasi gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh, serta juga mengatur fungsi motorik dan kognitif. Lalu ada otak depan, diencephalon. Diencephalon itu termasuk struktur seperti ada talamus, hypothalamus, kelenjar pituitari. Nah, mereka ini ada pengertiannya. Yang pertama, talamus itu berfungsi sebagai pusat relay informasi sensorik dari tubuh ke cerebrum, juga membantu mengatur kesadaran tidur dan kewaspadaan. Lalu yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi sebagai pengatur hemostasis tubuh seperti suhu tubuh, lapar, dahaga, dan keseimbangan cairan di tubuh, serta juga mengatur respon stres dan emosi. Lalu ada kelenjar pituitari, yaitu berfungsi sebagai pengatur fungsi endokrin tubuh seperti produksi hormon, pertumbuhan hormon tiroid, dan hormon reproduksi, serta juga membantu mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Lalu terakhir, batang otak brainstem berfungsi sebagai pengatur fungsi vital seperti detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah, dan juga membantu mengatur kesadaran tidur dan respon terhadap stres manusia. Lalu pons ini di bagian sini, di bagian juga, dia adalah bagian batang otak yang terletak di atas medula oblongata dan di bawah mesencephalon atau otak tengah. Pons ini berfungsi pengatur fungsi tidur dan kesadaran, pengatur fungsi nyeri dan sensasi, pengatur fungsi motorik dan koordinasi gerakan. Selanjutnya yang terakhir di paling bawah ini ada medula oblongata, yaitu dia sebagai yang terletak di bawah batang otak tepat di atas sumsum tulang belakang. Fungsi medula oblongata itu mengatur fungsi vital tubuh seperti detak jantung, pernapasan, tekanan darah, pengatur fungsi refleks seperti batuk, bersin, dan muntah. Kedua struktur ini sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh karena kalau mereka berdua kerusakan bakal mengakibatkan yang fatal serius pada fungsi tubuh. Lanjut ke sistem indera, yaitu hidung. Ini proses penciuman dan fungsinya. Pertama ada lubang hidung. Lubang hidung itu berfungsi sebagai keluar masuknya udara. Lanjut ke septum nasal, terus berfungsi sebagai dinding pemisah antara lubang hidung kanan dan kiri. Lanjut ada ke rongga hidung. Rongga hidung itu kalkulasi. Ini rongga hidung. Dia berfungsi sebagai ruang utama tempat masuknya udara. Lanjut ke konka nasal. Konka nasal berfungsi sebagai lipatan tulang di dalam rongga hidung yang berfungsi untuk menyaring, membakar, dan menghangatkan udara. Lanjut ke mukosa hidung, lapisan dalam rongga yang berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk menangkap debu dan partikel asing. Lanjut ke 6 ada sinus paranasal, berfungsi sebagai rongga udara di sekitar hidung yang membantu menghasilkan lendir. Lanjut ada reseptor olfaktori, berfungsi sebagai sel-sel saraf yang khususnya untuk mengantarkan penciuman ke otak. Selanjutnya ada epifisa. Epifisa yaitu rambut hidung, berfungsi sebagai penyaring debu-debu yang masuk ke dalam hidung. Oke, selanjutnya adalah sistem indera bagian mata. Nah, pertama saya akan membahas tentang strukturnya terlebih dahulu. Nah, ini dapat dilihat gambar-gambarnya di sini ada sel, koroid, retina, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Nah, jadi bagian mata yang pertama itu namanya adalah tunica fibrosa. Tunica fibrosa ini merupakan lapisan terluar yang sangat keras dan dapat membantu menjaga masuknya
kotoran-kotoran. Lalu setelah tunika fibrosa ada yang namanya sekrela. Nah, sekrela ini merupakan bagian dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Warnanya putih dan menjadi tempat otot ekstresik berada. Lalu selanjutnya ada yang namanya kornea. Nah, kornea ini berfungsi untuk memfokuskan bayangan yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada yang namanya koroid. Koroid ini merupakan bagian yang terpigmentasi dan berfungsi untuk mencegah adanya refleksi internal berkas cahaya yang masuk ke mata. Koroid ini juga mengandung banyak pembuluh darah untuk menyalurkan nutrisi. Lalu setelah itu ada yang namanya badan siliari. Badan siliari ini memiliki pembuluh darah dan juga otot bersilia. Otot bersilia ini berfungsi untuk mengubah fokus objek. Lalu selanjutnya ada yang namanya iris. Nah, iris ini merupakan bagian mata yang berwarna dan memiliki jaringan ikat dan otot. Kedua bagian tersebut digunakan untuk mengendalikan diameter pupil sehingga kemudian bisa mengontrol cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu selanjutnya ada yang namanya pupil. Nah, pupil ini sebenarnya berfungsi untuk sebagai jalan masuk cahaya ke mata. Selain pupil ada yang namanya juga lensa mata. Nah, lensa mata ini berada di belakangnya pupil. Lensa mata ini bersifat elastis dan ada yang namanya rongga mata juga. Rongga mata ini merupakan ruang yang berisi aqueous humor. Fungsi aqueous humor ini adalah untuk memberikan nutrisi bagi kornea dan juga lensa, serta membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu bagian terakhir ada yang disebut dengan retina. Retina ini nama lainnya adalah selaput jala yang merupakan lapisan terdalam di mata, tipis dan juga transparan. Nah, di dalam retina ini terdapat 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada bagian terluar. Bagian terluarnya itu merupakan terpigmentasi dan menyimpan vitamin A. Lalu yang kedua ada bagian dalam yang merupakan lapisan jaringan saraf dari sel-sel batang dan sel-sel kerucutnya. Lalu yang ketiga ada makula lutea, yaitu bintik kuning yang memiliki fovea centralis yang sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Lalu selanjutnya ada saraf mata. Nah, saraf mata ini adalah saraf yang mengatur indera penglihatan. Lalu selanjutnya ada bintik buta. Bintik buta ini merupakan bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Bintik buta ini merupakan daerah awal saraf optik. Lalu selanjutnya adalah sistem mekanisme melihat. Nah, yang pertama itu cahaya akan masuk ke dalam mata dan dipantulkan oleh benda yang ingin dilihat dan ditangkap oleh mata. Lalu yang kedua, pupil mengatur intensitas cahayanya dan daya akomodasi mata, kemudian mengatur cahaya supaya cahayanya jatuh tepat di bintik kuning retina. Lalu yang keempat ada ketika cahayanya sudah jatuh ke bintik kuning. Yang kelima, cahaya tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak. Selanjutnya adalah sistem indera telinga. Yang pertama adalah bagian dan fungsi telinga. Bagian telinga itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar ini adalah anatomi telinga. Bagian terluar terdiri dari daun telinga atau pinna dan juga lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Lalu ada telinga bagian tengah, yaitu merupakan anatomi telinga bagian tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu oksikel dan saluran Eustachus. Nah, oksikel ini merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Lalu di dalam telinga bagian tengah ini terdiri dari 3 bagian lagi, yaitu ada tulang martir atau malleus, ada tulang landasan atau incus, dan ada tulang sangur di
Sangrudi yaitu stapes. Nah, malleus itu merupakan tulang yang melekat di gendang telinga. Lalu incus itu merupakan tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Lalu ada stapes yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Lalu selain dari ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran eustachius yang terletak di ujung tenggorokan. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga tekanan udara di telinga tengah, bagian tengah. Lalu yang terakhir ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Di sini ada gangguan sistem pendengaran. Nah, yang pertama itu ada cauliflower ear, yaitu merupakan kelainan yang membuat daun telinga terlihat bengkak sehingga membentuk menyerupai kembang kol. Kondisi ini tuh biasanya terjadi karena adanya trauma fisik atau infeksi berulang pada tulang rawan di daun telinga. Lalu yang kedua ada otitis externa atau disebut juga dengan swimmer ear, yaitu adalah infeksi dan peradangannya yang terjadi pada telinga bagian luar. Lalu selanjutnya ada gendang telinga yang pecah. Gendang telinga yang pecah ini merupakan kondisi ketika terdapat robekan atau lubang pada membran timpani. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh cedera karena memasukkan benda asing ke dalam telinga. Lalu ada penyakit Meniere. Nah, Meniere ini merupakan gangguan pada telinga bagian dalam yang disebabkan oleh penumpukan cairan endolimfe. Dan yang terakhir ada otitis media. Otitis media ini merupakan peradangan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus. Selanjutnya ada sistem indera, yaitu kulit. Di sini ada strukturnya. Terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama ada epidermis atau kulit ari. Nah, epidermis ini merupakan jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati. Epidermis atau kulit ari terdiri dari 4 lapisan. Dari atas diantaranya yaitu ada stratum corneum atau kulit tanduk, ada di sini. Di atas bagian sini. Itu merupakan dia akan mengalami desquamasi atau pengelupasan dan keratinisasi. Lalu ada stratum lucidum, yaitu lapisan bening dan tipis sebagai pelindung kulit dari sinar UV. Lalu yang ketiga ada stratum granulosum, yaitu lapisan tempat terdapatnya butir-butir melanin. Dan yang terakhir ada stratum germinativum, yaitu lapisan tempat pembelahan sel-sel kulit. Lalu yang kedua ada dermis atau corium, itu disebut juga dengan kulit janggut. Nah, dermis itu yaitu ikat yang di dalamnya ada kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan juga akar rambut. Dermis atau kulit janggut ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu dermis papilla dan retikular. Kulit janggut ini terletak di antara epidermis dan hipodermis. Lalu yang ketiga ada hipodermis atau lapisan subkutan, yaitu jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Nah, kulit ini memiliki ujung saraf menerima rangsangan atau reseptor di mana peka terhadap beberapa rangsangan seperti sentuhan, rasa sakit, panas, dingin, dan juga tekanan. Lalu ada penyakit atau gangguan pada kulit. Nah, gangguannya itu yang pertama ada eksim kulit. Penyakit ini ditandai dengan kulit yang kering, lalu gatal dan kemerahan di sekitar leher dan siku bagian dalam. Nah, diderita dari sekitar 30 juta orang di Amerika. Eksim umumnya diderita oleh anak-anak, tapi orang tua juga bisa kena penyakit ini. Dan selain meredakan rasa gatal,
mengobati eksim juga mengurangi stres yang dirasakan. Lalu yang kedua ada penyakit jerawat. Nah, jerawat itu penyakit yang biasanya muncul muncul di wajah, leher, punggung, bahu, dada, bahkan di lengan atas. Jerawat ini disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori kulit oleh kotoran. Dan penyakit yang ketiga ada penyakit panu. Panu itu penyakit yang disebabkan oleh jamur dan menimbulkan rasa gatal, dan rasa gatal akan semakin terasa kalau terkena keringat. Dan keempat ada penyakit dermatitis. Penyakit ini tuh penyakit peradangan pada kulit dan ditandai dengan kulit yang membengkak, memerah, dan gatal-gatal. Selanjutnya sistem indera yang kelima, yaitu lidah. Lidah merupakan alat indera pengecap. Terus cara kerja lidah itu, makanan atau minuman yang telah berupa larutan di mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Selanjutnya struktur pada lidah. Yang pertama, ujung dan tepi lidah. Bagian ujung dan tepi lidah ini meliputi lidah bagian depan, ujung, dan kanan dan kiri adanya di tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, ke belakang, ke kanan, ataupun ke kiri. Dan yang kedua ada punggung lidah. Permukaan atas lidah sering sekali disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papile, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Terkadang pada lidah bisa tampak ada kerak. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Yang ketiga ada pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang, jadi tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Terus di sini ada sistem hormon. Nah, hormon itu adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nah, sistem hormon ini bekerja dengan menghasilkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Terus ada ciri-ciri sistem hormon. Nah, ciri-cirinya itu ada 4. Itu menggunakan peredaran darah sebagai jalur penghantaran hormon, tidak memerlukan jaringan saraf secara langsung, kerjanya lebih lambat dibanding sistem saraf, terus bersifat jangka panjang. Nah, terus mereka tuh ada kelenjar-kelenjarnya. Nah, dimulai dari hipotalamus, itu bertindak sebagai pusat kontrol utama yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem endokrin. Terus ada kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Terus ada kelenjar adrenal, di mana itu memproduksi hormon seperti kortisol, aldosteron yang berperan dalam merespon terhadap stres, regulasi tekanan darah, dan keseimbangan cairan. Terus ada kelenjar paratiroid di mana memproduksi paratiroid yang mengatur kadar kalsium dan dalam darah. Terus ada sel dalam pankreas itu memproduksi insulin dan glikogen yang mengatur kadar gula darah. Nah, terus ada kelenjar gonad itu yang terdapat dalam ovarium pada wanita dan testis dalam pria. Nah, itu memproduksi hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Nah, terus ada kelenjar pineal itu memproduksi melatonin yang mengatur siklus bangun tidur. Terus ada kelenjar timus
yang memproduksi hormon yang penting untuk perkembangan sistem kekebalan tubuh. Guys, pertanyaan. Guys. Ya udah. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah kita dapat mengetahui tentang apa aja sih yang ada di dalam sistem koordinasi ini, terus juga apa aja sistem koordinasi itu artinya apa, terus sistem saraf itu apa, terus sistem indera itu ada apa aja, terus hormon juga ada apa aja, kita jadi tahu. Nah, juga kita juga memperluas pemikiran kita akan sistem koordinasi ini.